terjebak di sebuah pulau gara-gara pembajak konyol. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Mebila. Di sini saya akan meresensikan film Kapal Goyang Kapten. Jadi, film Kapal Goyang Kapten ini merupakan karya rumah produksi Mega Pilar Pictures yang disutradarai oleh Raymond Handaya dengan produksi yaitu Raymond Handaya dan Roni Parini serta skenario yaitu Muhatli Aco dan Andi Wijaya yang ditayangkan pada 5 September 2019. Bergenre drama komedi dengan durasi 1 jam 50 menit. Pemerannya itu ada Ge Pamungkas sebagai Daniel, Yuki Kato sebagai Tiara, Babe Candita sebagai Kapten Gom-Gom, Muhammad Al-Katiri sebagai Bertus, Muhatli Aca sebagai Caka, Asri Bella sebagai istri dari Pak Burhan, Romaria Simbolon sebagai Kara, anaknya Pak Burhan, Arif Dido sebagai Burhan, Roy Martin sebagai Papa Daniel, dan Matias Mucu sebagai Pasento. Halo Kara. Mas, Kara. Oh iya maaf. Halo Kara. Ini orang apa bu? Suatu hari, di Ambon dan Kepulauan Tual Maluku Tenggara, sekelompok turis yang sedang liburan tiba-tiba dibajak oleh perompak amatir. Akibat sebuah kebodohan, mereka justru kehilangan hasil rampokan dan malah terjebak di sebuah pulau kosong bersama sang nahkoda beserta 9 penumpang yang mereka rampok. Kapal Goyang Kapten menceritakan sebuah kedatangan para turis yang bergabung dalam paket liburan di salah satu travel di Ambon milik Gom-Gom. Di saat para turis menaiki kapal laut untuk menuju sebuah pulau, tidak disangka kapal yang mereka tumpang itu mendadak dibajak oleh 3 perompak misterius yang datang menggunakan perahu layarnya. Pembajak yang terdiri dari 3 orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pertama ada Daniel yang ingin membuktikan ke orang tuanya kalau dia tidak manja dan ia bisa bekerja. Kedua ada Caka, yaitu membajak untuk mendapatkan uang untuk ibunya yang sedang sakit, sedangkan Bertus membajak karena ia memang pengangguran. Lalu perampok tersebut meminta agar para turis menyerahkan semua barang bawaan juga harta untuk diserahkan kepada para perampok tersebut. Namun para perampok tersebut gagal membawa semua barang hasil bajakan, karena perahu yang mereka tumpang itu bocor dan karam akibat terlalu banyak membawa barang hasil rampokan. Dengan terpaksa, para turis harus mengangkut ketiga orang perampok itu karena para perampok tersebut mengancam para turis untuk menyebur ke laut dan mengancam para turis serta Gom-Gom untuk mendatangi pulau kosong tanpa penghuni agar para turis bisa turun di pulau tersebut. Lalu kemudian 3 perampok itu kabur. Nah, di pulau tanpa penghuni itu, mereka diancam untuk cepat turun dari kapal. Malangnya, ketika para perompak berhasil menurunkan para turis, ternyata pesawat tersebut habis dan membuat para perompak tidak bisa kabur. Dengan terpaksa, para turis dan perompak pun harus tinggal di pulau tersebut dan mencoba mencari bantuan serta bertahan hidup dengan cara bekerja sama. Di tengah keterasingan serta kebingungan, mereka yang sedang mencari makanan, ternyata mereka bertemu dengan salah seorang misterius yang ternyata adalah orang yang sudah lama terdampar di pulau tersebut akibat kapal yang meledak. Dia adalah Pasentot yang selalu ditemani dengan bola volinya yang diberi nama Mika. Mereka pun senang karena bertemu dengan Pasentot yang mengajari cara bertahan hidup di pulau tersebut, seperti mencari makanan dengan menangkap ikan di laut. Nah, setelah beberapa hari yang pada awalnya banyak sekali konflik yang terjadi di antara turis dan perompak tersebut memudar sehingga terjalinlah keakraban di antara mereka dan timbullah rasa kekeluargaan untuk kerjasama dan gotong royong. Hingga akhirnya mereka menemukan solusi dan berhasil menghidupkan kapalnya kembali dan bisa pulang dengan selamat. Nah, terperangkap di pulau itu juga semakin mendekatkan 2 orang remaja yaitu Daniel dan Tiara, tapi sayangnya tidak memiliki kisah romantis yang jelas. Kelebihan dari film ini adalah akting para pemainnya yang bikin suasana makin hidup. Ge Pamungkas, Yuki Kato, dan Muhammad Al-Katiri tampil dengan gaya masing-masing yang bikin karakter mereka terasa lucu dan gampang diingat. Banyak dialog kocak dan situasi absurd yang berhasil mengundang tawa. Lokasi syuting di lautan pantai juga bikin film ini terlihat lebih segar dan gak ngebosenin. Ditambah lagi chemistry antara para pemain cukup bagus, jadi konfliknya terasa lebih seru meskipun tetap di bawah santai. Film ini juga ada kekurangannya,
yaitu beberapa leluconnya terasa dipaksakan, jadi ada momen-momen yang seharusnya lucu malah terasa garing. Ceritanya juga simpel banget, gampang ketebak dari awal sampai akhir. Kalau kalian berharap ada twist atau sesuatu yang beda, mungkin bakal sedikit kecewa. Nah, konflik utamanya yaitu soal pembajakan kapal. Sebenarnya menarik, tapi kurang digarap lebih dalam, karena lebih banyak fokus ke humor. Akhirnya tensi atau ketegangan yang seharusnya ada malah hilang deh. Film Kapal Goyang Kapten mengajarkan pentingnya keberanian menghadapi tantangan hidup. Seperti kapal yang diombang-ambing ombak, hidup penuh kejutan, namun dengan kerjasama dan kemampuan beradaptasi, segala rintangan bisa dilalui. So, film Kapal Goyang Kapten ini pilihan yang tepat bagi kalian yang ingin menikmati hiburan ringan tanpa beban. Komedi yang disajikan bersifat santai dan sederhana, sehingga kurang cocok untuk kalian yang mencari kisah mendalam atau serius. Namun, jika ingin tertawa dan bersantai, film ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan, terutama jika ditonton bersama keluarga atau teman, karena cocok disaksikan untuk semua kalangan.